Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatul Hiriyah. Saya dari kelompok 6. Saya di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai tes tertulis untuk prestasi belajar. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Faizatul Hiriyah. Yang kedua adalah Qosidatul Hasanah, NIM-nya 2318085. Dan yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah, NIM-nya 2318091. Baik, saya akan menjelaskan poin A dan poin B, yaitu langsung saja ya. Yang pertama adalah KD1, mahasiswa mampu mengetahui tes tertulis. Pengertiannya, tes tertulis, tes itu berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu testum, yang berarti piring untuk menyisihkan logam mulia. Maksudnya di sini adalah dengan menggunakan alat berupa piring, itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam yang mulia, yang nilainya itu sangat tinggi. Jadi dipisahkan antara logam yang nilainya tinggi dan nilainya yang rendah. Dalam bahasa Inggris pula, tes itu biasanya ditulis dalam tes juga ya, TEST. Dan di dalam bahasa Indonesia juga berarti ujian atau percobaan. Nah, untuk istilah tes itu ada empat istilah. Yang pertama tes, yang kedua testing, yang ketiga tester, dan yang keempat adalah testi atau testis. Untuk yang pertama, tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Sedangkan testing adalah waktu pelaksanaan tes. Terus untuk yang tester adalah orang yang melaksanakan tes atau orang yang memberikan tes kepada murid atau untuk ini tester adalah biasanya itu guru atau dosen. Dan terus eksperimentorum adalah orang-orang yang sedang melakukan percobaan atau eksperimen. Dan yang terakhir adalah testi atau testis. Nah, untuk testi itu sendiri adalah pihak yang sedang dikenai tes atau pihak yang sedang dikenai percobaan. Lah, dalam hal ini kan biasanya dalam pendidikan itu kan murid, siswa gitu. Jadi dapat dari beberapa definisi tadi, tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testi atau muridnya, sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi belajarnya. Nah, itu mengenai pengertian tes ya. Untuk yang kedua adalah fungsi tes. Secara umum ada 2 fungsi yang dimiliki tes. Yang pertama adalah sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kan setelah peserta didik diberikan materi oleh gurunya, nanti kan terdapat tes. Misalnya tes itu tes ulangan harian ataupun UTS. Nanti itu gunanya tes itu untuk mengukur seberapa jauh sih tingkat kemajuan dari peserta didiknya. Terus yang kedua, fungsi dari tes itu adalah sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh sih program pengajaran yang telah ditentukan atau yang telah dicapai. Baik, kita langsung masuk ke KD yang kedua. KD yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui macam-macam dari tes tertulis. Untuk yang pertama, ciri-ciri dari tes itu sendiri adalah, yang pertama adalah bersifat valid. Valid itu sah atau sahih ya. Terus yang kedua adalah tes hasil belajar memiliki reliabilitas atau bersifat reliable. Nah, reliable di sini itu tes itu dapat dipertanggungjawabkan. Terus untuk yang selanjutnya adalah tes bersifat objektif.
Nah, objektif di sini adalah tes itu didukung dengan fakta-fakta atau data-data yang sudah ada. Terus yang selanjutnya adalah tes bersifat praktis dan ekonomis. Maksudnya adalah tes itu tidak menyusahkan dan bersifat ekonomis, tidak mahal tentunya kalau dibuat pada saat pembuatannya. Terus bentuk tes yang digunakan di lembaga pendidikan dilihat dari segi sistem, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tes subjektif dan yang kedua adalah tes objektif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tes subjektif dan nantinya pada tes objektif akan dijelaskan oleh rekan saya, kelompok saya yang lain, yaitu Qosidatul Hasanah. Baik, untuk tes subjektif, tes subjektif pada umumnya itu berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar untuk memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Nah, untuk jawaban dari tes uraian atau esai ini kan biasanya panjang-panjang ya. Terus dari ciri-ciri dari tes subjektif itu pertanyaannya biasanya itu menggunakan uraikan bentuk-bentuk tes subjektif ataupun atau yang lain. Terus yang kedua adalah jelaskan, misalkan jelaskan pengertian dari tes gitu. Terus untuk yang kedua mengapa, terus yang ketiga bagaimana, yang keempat bandingkan, yang selanjutnya adalah simpulkan dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dari tes, bentuk soal dari tes subjektif atau tes yang berbentuk uraian atau esai. Terus pada soal tes subjektif ini atau pada soal tes uraian ini itu biasanya terdapat 5 atau 10 soal saja, dengan waktu itu dalam mengerjakannya itu kira-kira 90 atau 120 menit. Soal-soal bentuk esai ini menuntut kemampuan siswa untuk mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan pengertian-pengertian yang telah dimiliki. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa tes esai ini menurut siswa untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali, dan terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Jadi dalam mengisi tes uraian ini atau tes esai ini kan biasanya siswa itu dianjurkan untuk menjelaskan sesuatu. Jadi jawabannya itu kan panjang-panjang. Yang selanjutnya, kelebihan dari tes subjektif. Yang pertama adalah mudah disiapkan dan disusun. Jadi di dalam pembuatan tes ini itu tidak ribet seperti membuat soal dalam bentuk pilihan ganda ya. Terus yang kedua adalah tidak memberi banyak kesempatan untuk spekulasi atau untung-untungan. Jadi misalkan kalau di soal pilihan ganda kan bisa juga anak kan menghitung jari atau menghitung benik ya. Nah, pada soal ini atau tes uraian ini itu tidak ada spekulasi dan tidak ada untung-untungan jawaban. Jadi murni pemikiran dari siswanya sendiri. Terus yang selanjutnya adalah mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Nah, biasanya kan siswa kalau di dalam kelas kan sulit untuk mengeluarkan pendapat. Nah, pada tes ini, tes uraian atau tes esai itu dianjurkan untuk semua siswa itu dalam mengerjakannya itu harus mampu mengemukakan pendapatnya sendiri dengan catatan harus dalam bentuk kalimat yang bagus. Yang selanjutnya adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan cara atau dengan gaya bahasa dan caranya tersendiri. Maksudnya itu ketika siswa dalam menjawab itu, siswa nantinya akan mengutarakan dengan bahasanya sendiri. Terus kelemahan dari tes subjektif sendiri adalah cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Jadi ketika memeriksanya itu akan dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang selanjutnya adalah pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih dari penilai. Jadi ketika mengoreksinya nanti itu guru itu
tetap akan melihat dari sisi individual siswanya itu sendiri, bukan hanya dengan jawabannya tetapi melihat dengan individualnya. Terus yang ketiga adalah waktu untuk mengkoreksinya lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Nah, jika misalkan guru A memberikan membuat soal isailah, nantinya juga yang mengkoreksinya itu harus guru A karena yang tahu jawabannya itu kan guru A gitu. Terus untuk kelemahan selanjutnya adalah pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual. Tadi sudah disebutkan. Terus untuk selanjutnya adalah kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segimana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Atau kadar validitas atau kadar reliabilitas atau kadar soal itu dapat dipertanggungjawabkannya itu rendah karena sukar diketahui segimana dari pengetahuan siswa yang betul-betul dikuasai oleh siswanya. Terus yang selanjutnya adalah kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop atau cangkupan bahan pelajaran yang akan dites. Soalnya hanya beberapa saja yang terbatas. Jadi beberapa kan materi kan itu banyak. Jadi yang diteskan hanya beberapa materi yang akan keluar di dalam soalnya. Untuk petunjuk penyusunannya yaitu yang pertama, hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan, dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif atau komprehensif itu dapat diterima yang baik atau luas cangkupannya. Terus untuk yang kedua, petunjuk penyusunannya, hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Yang ketiga, pada waktu menyusun, soal-soal itu dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya untuk memudahkan ketika mengkoreksinya. Yang selanjutnya adalah hendaknya diusahakan agar pertanyaan itu bervariasi. Misalkan pertanyaan yang pertama itu jelaskan, pertanyaan yang kedua itu mengapa, yang ketiga itu bagaimana, terus yang selanjutnya itu bervariasi, tidak hanya satu pertanyaan. Terus yang selanjutnya adalah hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh tercoba atau siswanya. Terus yang selanjutnya adalah hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusun tes atau gurunya. Untuk ini pertanyaan tidak boleh terlalu umum tetapi harus spesifik. Misalkan gini, coba jelaskan mengenai runtutan upacara kemerdekaan Indonesia. Nah, itu kan masih umumnya. Kemerdekaan upacara di mana? Itu kan masih umum. Jadi harus lebih spesifik. Misalkan gini, jelaskan runtutan upacara kemerdekaan Indonesia di sekolah A, misalkan gitu. Itu kan lebih spesifik ya. Jadi kalau lebih umum itu akan membuat siswa itu lebih bingung atau membuat siswa itu kesusahan itu di mana gitu. Jadi sedangnya guru dalam memberikan soal subjektif itu harus lebih spesifik. Untuk contohnya nanti bisa dilihat di makalah. Cukup sekian, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nantinya akan dijelaskan kembali atau dijelaskan pada poin selanjutnya oleh pemakalah lain. Baik, untuk pertanyaannya nanti bisa ditulis di Google Classroom kita. Terus untuk makalahnya nanti akan dikirim kami pemakalah di Google Classroom dan PPT-nya juga akan dikirim di situ. Baik, untuk selanjutnya saya akan menutup presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.